Selamat malam, teman-teman. Malam. Terima kasih sudah bisa bergabung di Kebaktian Pemuda Remaja pada hari ini. Kita akan membuka kebaktian pada malam hari ini dengan pujian pembuka, Pimpinlah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bersatu dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat dan karunia yang telah Kau beri, sehingga kami bisa berkumpul pada Zoom meeting pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong berkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita memasuki firman, ada baiknya kita menyanyi lagu Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwaku
Baik, saudara, kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, karuniakan kami roh-Mu yang kudus. Biarlah kami boleh dengan sungguh mendengar dan merenungkan firman itu dengan baik. Dan bahkan kami dapat menyatakannya. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami dan juga hamba-Mu yang menayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Ya, begini katanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kamu mendengar istilah konflik batin? Pernah? Atau kamu pernah mengalami, pasti semua orang pasti pernah mengalami yang namanya konflik batin. Contoh, ya konflik batin itu begini contoh. Suatu ketika kamu ulangan atau ujian, terus kamu gak belajar, lalu kamu mau mencoba nyontek. Ya kan? Terus kamu mau coba nyontek. Di dalam batin kamu itu lalu kemudian ada kata, awas lo, nanti kalau ketemu nilai ulangan lo jadi 0. Ya kan? Nah, lalu kemudian kita berkatakan, aduh tapi gua gak bisa nih. Saya gak bisa, aduh padahal di buku itu gue tahu halaman berapa. Tapi ketika kita mencoba untuk mengambil buku dan mencoba membukanya, lalu kemudian awas lu, kamu nyontek, kamu gak benar, kamu gak jujur, kamu gak belajar, awas lu ya, nanti kamu akan ketemu, nanti kamu akan ketangkep, dan kalau kamu ketangkep, kamu ketemu nilaimu. Saudara, itu yang namanya konflik batin. Ya kan, konflik batin. Contoh konflik batin lagi yang sering kali mungkin kamu alamin. Gitu kan, suatu ketika kamu melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Entah temanmu, entah siapa.
Dia sungguh membutuhkan pertolongan kamu. Tapi apa yang kamu pikirin? Ah, janganlah. Biarin aja. Dia berusaha, dia berjuang sendiri. Gitu. Tapi kesian loh. Gitu kan, gak ada yang nolongin. Kesian loh. Lalu kemudian ada lagi dalam hati kita ngomong, jangan. Biarin aja. Dia ngerasain akibat-akibat perbuatan dia sendiri. Nah, itu yang namanya saudara konflik batin. Ya, di satu pihak kita ingin melakukan sesuatu yang benar, itu hati nurani, conscience. Gitu ya, itu adalah hati yang benar, kebenaran. Tapi di pihak lain ada juga yang nantang. Jangan loh, kita harus melakukan yang benar, kita harus melakukan yang baik, kita harus melakukan yang benar. Itu yang Rasul Paulus katakan antara keinginan daging dan keinginan roh. Itu yang Rasul Paulus katakan di dalam Alkitab kita antara keinginan-keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, dan keinginan-keinginan jahat manusia. Ya kan? Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam realitas kehidupan, maka seringkali terjadi apa? Peperangan antara batin kita. Peperangan batin yang terjadi. Lalu kemarin saudara saya menemukan di YouTube, ya, ada orang miskin. Orang itu susah. Lalu dia ketangkep nggak memakai masker dengan baik. Gitu ya, maskernya udah sobek, udah compang-camping gitu. Lalu kemudian sama Satpol PP di pengadilan setempat di situ. Ketika di pengadilan dia mengatakan kalau saya salah ya salah aja Pak. Lalu kalau didenda 100.000 saya nggak punya uang 100.000. Kalau saya mau di penjara, penjara aja Pak. Mau 5 hari di penjara nggak apa-apa. Nanti istri saya kelaparan dan anak saya kelaparan. Itu saya cuma mau nanya kalau saya dipenjarakan. Nanti bagaimana dengan istri saya dan anak-anak saya kalau kelaparan? Apakah Bapak bisa bertanggung jawab? Saya kan miskin Pak. Kalau saya enggak cari kehidupan ya saya enggak hidup. Saya hidup dari hari ke hari Pak. Gitu kan. Lalu ketika hakimnya melihat, gitu kan, mungkin si hakim juga berbelas kasihan. Antara di satu pihak dia harus menjalankan fungsinya sebagai hakim, ya hukumnya kayak begitu, kalau dihukum ya dihukum aja. Ya harus denda, ya denda. Tetapi lalu kemudian jaksa mengeluarkan uang 100.000. Pak, ini orang denda tapi saya yang bayar. Biarkan dia bebas. Lalu kemudian dia mengatakan, tapi Bapak harus pakai masker. Ini saya kasih masker. Pakai. Nah saudara, ada sebuah konflik batin, peperangan batin antara apa yang baik dan apa yang benar itu seringkali kita diadu. Karena itu saudara yang kekasih, maka apa yang kita sebut dengan lawan, siapa sih lawan yang jahat? Siapa sih yang disebut di dalam Alkitab kita ini adalah roh-roh jahat? Ya, ayat 12 saudara perhatikan. Siapa sih yang disebut dengan penghulu-penghulu dunia yang gelap, yang melawan roh-roh jahat di udara? Saudara, maka yang harus dihadapi itu bahwa kita semua sih berhadapan dengan godaan, Pak. Kita berhadapan dengan cobaan, saudaraku. Ingat, ya ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Iblis itu hanya menggoda. Tuhan mengatakan semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi jangan mengenai buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Ketika kamu memakan, kamu akan mati. Apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis menggoda Hawa. Oh tidak. Nggak apa-apa. Tentu Tuhan akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau kamu makan buah itu, maka mata kamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Iblis menggoda
Tapi siapa yang memutuskan untuk mengambil buah itu, memetiknya dan memakannya? Siapa yang memutuskan? Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan dan yang paling menentukan ketika si orang-orang kan iblis mah menggoda, iblis mah membisik. Tapi yang paling menentukan itu adalah Hawa sendiri. Apakah Hawa akan mengikuti kehendak Tuhan untuk tidak makan atau mau mengikuti bisikan iblis untuk makan? Dan ternyata Hawa mengikuti bisikan iblis. Ya. Lalu suaminya Adam juga mengikuti bisikan iblis. Saudara, ketika Tuhan Yesus dicobai, ya, setelah di padang gurun, setelah dia berpuasa, apa yang iblis katakan? Kamu kan anak Allah, kamu punya kuasa, bisa menjadikan batu itu jadi roti. Ayo dong. Terus dibawa ke bubungan bait Allah. Kamu kan anak Allah, jatuhkan dirimu. Nanti akan ada malaikat-malaikat yang menantang kau supaya engkau kakimu tidak terantuk pada batu. Dibawa ke tempat yang tinggi. Nih, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah aku. Iblis hanya berbisik. Iblis hanya mengatakan. Iblis menggoda. Tapi siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan saya akan jatuh atau saya tidak jatuh? Tuhan sendiri. Yesus sendiri. Kita sendiri, saudara. Ya, kita sendiri. Jadi kalau ada bisikan-bisikan jahat, bisikan-bisikan kecenderungan tidak melakukan yang baik, bisikan-bisikan yang tidak benar, bisikan-bisikan di mana ada banyak hal ya dari hati kita cenderung kita melakukan yang jahat. Saudara, kita harus bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 11. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, seperti tipu muslihat iblis kepada Hawa, tipu muslihat iblis kepada Yesus, dan tipu muslihat iblis juga untuk kita semua. Ya, dan kecenderungan iblis itu ya melakukan yang jahat, melakukan yang gak benar, kita semua nih. Karena itu kita harus melawan. Ya, kita harus punya senjata, perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Ya, supaya kamu menang terhadap godaan-godaan kejahatan. Karena itu, saudara, kita fokus saja ya. Ayatnya 14. Nanti kalau kita bahas semua, nanti nggak cukup waktunya. Ya, bahas ayat 14 saja. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Apa, saudara? Untuk melawan, itu kita harus punya sikap hidup. Ya. Sikap hidup apa? Benar. Berikat pinggangkan kebenaran. Dari mana berikat pinggangkan kebenaran? Kalau nanti kita di bawah kita punya perisai iman, kita punya pedang roh, dan kita punya ketopong keselamatan. Ya, kalau kita punya pedang roh, dan kita punya ketopong keselamatan, dan kita pun juga punya perisai iman, saudara, maka kita bisa melawan kejahatan dengan kebenaran dan keadilan. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, bagaimana kita melawan dunia yang jahat ini, bagaimana dunia yang kita lawan pada hari-hari yang jahat ini, saudara, maka milikilah senjata Allah. Hiduplah dalam kebenaran. Ya, dan belajarlah kita selalu untuk melakukan apa yang baik, yang adil. Apa yang benar di mata Tuhan. Ya, supaya kita pun juga boleh memenangkan berbagai macam
tantangan dan godaan-godaan kita sekarang ini. Puji Tuhan. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi lagu Janjimu Seperti Fajar. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat dan berkat yang Kau beri. Terima kasih juga ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di Zoom meeting pada hari ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Pak Pendeta Erik beserta keluarganya Tuhan, istri serta anak-anaknya. Berikanlah mereka kesehatan selalu ya Tuhan Yesus. Berkatlah juga ya Tuhan koordinator pemuda remaja Bung Deni beserta keluarganya juga ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan, lancarkan juga rezekinya. Berkatlah juga ya Tuhan Yesus pergumulan pemuda remaja kami. Dan berkatlah juga bangsa dan negara ini yang sekarang ini sedang ada PPKM ya Tuhan, supaya segera pulih dan segera membaik ya Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan, sebelum menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu pujian Allah Itu Baik. Ditunjukkan
Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Boleh kita foto dulu nih. Mana nih fotonya? Ayo kameranya. dong.